Shalom teman-teman, udah siap belum untuk memulai renungan pada pagi hari ini? Nah, sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu Tuhan, dan dapat kami lakukan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di renungan kali ini, saya akan membawakan renungan yang berjudul, Siapakah yang ingin bebas dari masalah? Dan dari ayat Alkitab, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Amin. Pernahkah Anda mendengar nasihat yang berbunyi, jangan berdoa untuk kehidupan yang mudah, tetapi berdoalah untuk menjadi orang yang lebih kuat? Ungkapan ini pernah diucapkan oleh pendeta Philip Brooks dalam kata sambutan pada acara makan pagi bersama Presiden Amerika John F. Kennedy pada tanggal 7 Februari 1963. Ungkapan serupa kemudian pernah diucapkan oleh bintang film kungfu terkenal Bruce Lee. Ungkapan di atas sangat penting artinya, mengingat begitu banyak orang yang ingin mempunyai hidup yang penuh kemudahan dan kenyamanan. Bahkan, banyak orang Kristen yang percaya bahwa menjadi anak Tuhan berarti mempunyai seorang Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, sehingga mereka akan memiliki hidup yang berkelimpahan. Mereka yang hidupnya berkelimpahan kemudian sering merasa bahwa itu adalah bukti iman mereka. Padahal, lebih banyak orang Kristen yang menderita dalam sejarah gereja dari mulanya hingga saat ini. Ayat di atas adalah ayat yang mendukung ungkapan pendeta Philip Brooks dan iman orang Kristen sejati. Paulus secara khusus meminta dua wanita Kristen, Euodia dan Syntyche, untuk menyelesaikan perselisihan pribadi mereka. Orang-orang Kristen lainnya didorong untuk bertindak sebagai orang-orang yang berakal budi dan dipenuhi Kristus. Paulus menyatakan bahwa pengalamannya telah mengajarnya untuk merasa puas dengan berkat materi apapun yang ia miliki. Ketergantungan pada kuasa Kristus tidak hanya membuat orang percaya merasa puas, namun juga menghasilkan kedamaian dalam hubungan kita dengan orang Kristen lainnya. Hal ini bisa kita pilih dengan sengaja untuk mengarahkan perhatian kita pada hal-hal positif. Kemudian, Paulus menyampaikan terima kasih yang tulus kepada jemaat Filipi atas dukungan mereka yang murah hati. Perspektif ini juga dapat ditemukan dalam Perjanjian Lama. Yeremia 32 ayat 17 mencatat bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Ayub 42 ayat 2 menyatakan Tuhan mampu melakukan apa saja. Para pengikut Tuhan yang setia telah lama mengetahui bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Baik itu Ishak, anak perjanjian Abraham, umat Israel yang menyeberangi Laut Merah, maupun umat yang memasuki tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Yosua. Tuhan menyediakan tempat pada waktunya setiap saat. Keyakinan Paulus dapat ditemukan di seluruh tulisannya. Namun, ayat ini dapat diambil di luar konteks. Komentar Paulus secara khusus mengacu pada Namun, ayat ini dapat diambil di luar konteks. Komentar Paulus secara khusus mengacu pada kemampuan seorang Kristen untuk bertahan dalam kesukaran dan penganiayaan. Meskipun penggunaan kata-kata tersebut baik, ayat ini tidak mengajarkan bahwa seorang Kristen diberi kuasa untuk bisa menyelesaikan masalah apapun hanya karena mereka diselamatkan. Hidup setiap orang di dunia selalu mempunyai masalah, sekalipun sebagian orang tidak mau mengakui atau bisa menyadarinya. Filipi 4 ayat 10-20 menjelaskan bagaimana orang Kristen dapat mengatasi kekhawatiran dan keinginan duniawi, apapun keadaan mereka. Dengan membuat keputusan untuk merasa puas dalam setiap keadaan, orang percaya dapat mempercayai Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita yang sebenarnya, dan tidak termakan oleh materialisme atau kecemasan. Paulus telah mempelajari keterampilan ini melalui banyak pencobaan dan pengalaman pelayanannya. Paulus juga mengungkapkan keyakinannya bahwa Allah akan memberkati setiap orang yang bermurah hati kepada sesamanya dalam bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan sikap Anda dalam menghadapi masalah kehidupan yang ada?
Apakah Anda hidup dalam ketabahan dan pengucapan syukur? Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua sama-sama diberkati. Sebelum mengakhiri firman pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu. Berkat pernyataanmu, pembacaan firman-Mu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga firman-Mu menjadi pedoman hidup dan kekuatan kami, baik rohani maupun jasmani. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.